lagi di acara Sampai Naik Dewe. Nih, aku sekarang ngobrol sama dia ini apa ya? Jadi kalau teman-teman mungkin seneng dengan yang namanya main game, pasti banyak yang seneng dengan game. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya. Bukan nggak tahu ya. Saya tuh agak kurang suka main game. Tapi saya lagi sekarang ada satu game yang saya lagi seneng. Apa tuh? Cacing. Game cacing. Itu lagi hit sekarang. Wah, di mana-mana orang pegangnya HP itu miring gitu, udah pegang HP miring gitu terus tiba-tiba ya. Nanti dia lagi main cacing. Ya, betul. Saya juga itu jadi sebuah apa ya? Tren Bukan tren ya, ada seperti kayak mata pencarian. Game cacing belum tahu ya? belum. Ada namanya joki cacing. Wow. Cacing aja joki joki, sekarang. jadi ada jokinya, jadi bukan hanya balapan tapi cacing itu ada jokinya juga. Iya, itu profesi saya sih sebenarnya. Oh, lagi curhat. Nah, iya, balik lagi ini ada Randy di sini, ya kan? Iya. Randy ini siapa sih dia nih? Katanya sih konon, jangan dibalik ya. Konon jangan dibalik. Oke? Ingat konon. Jangan dibalik. Susah. Kalau dibalik apa ya dari? Pusing aja. Oke. Nah, dia ini apa ya? Saya juga nggak tahu sih, dia gamer sih kayaknya nggak pernah main game. Terus IT game nggak tahu juga. Ya. Oke, terus ya siapa sih sebenarnya? Ya, cuma ngaku-ngaku sih. Oh, cuma ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku sebagai seorang gamer profesional. Oh gitu, jadi modus, tahu ya. Jadi- Oke, gimana sih? Ini jelasin, kenalan dulu dong Oke, sama siap. teman-teman di sini acara Sampai Naik Dewe ini. Halo para penonton Sampai Naik Dewe, kenalkan saya Frandi ya. Ya kebetulan stay-nya emang di Jogja, Frandi, tapi kalau asli itu dari Lampung. Dulunya sempat kuliah di Jogja, itu kenapa sampai sekarang masih stay di Jogja, karena Jogja itu emang nyaman banget ya, itu yang bisa dilupain. Dan untuk sekarang sih bergelutnya hanya di bidang yang saya sukai, karena saya suka main, Berarti suka gelut? suka gelut dulunya. Oh, suka gelut. Akhirnya sekarang Digeluti. dibidangkan. Oke, berarti Dibidangkan. digeluti. Iya, digelutinya berbentuk game. Oke. Kalau dulu bener atau tonjokan. Waktu SD tapi ya, SD biasa lah. Bentar, sebelum aku baru tahu loh kalau dia ternyata orang Lampung. Lampungnya mana? Kampung Selatan. Oh. Pring Sewu. Aduh, restoran Pring Sewu. Oke. Nah, itu tuh. Oh, itu dari Kampung saya. Oh, bukan. Oh, saya kira Pring Sewu itu dari dia. Ya. Bukan. Oke, lanjut. Jadi dari apa? Dari Jadi latar belakang suka berantem. terus kemudian diaplikasikan ke dalam game. Betul. Gamenya ada yang berantem, Mainin. Kalau kalah baru tonjok-tonjokan. oh iya, sama aja berarti. Ada ngaruhnya juga ya. Ya, enggak sih ya. Oke. Ya gitu sih. Terus habis itu kan ada nih game-game yang lagi pada in buat saat ini kan di HP tuh. Main gamenya di HP aja. Enggak, dulu kan pernah nih game sebelum musimnya game di HP itu kan di PC. Oh, mainnya di ini, sebenarnya di dingdong malah. Oh, dingdong. Oh, dingdong ya. Oh iya. Ngasih pakai poin. poin. Poin ya. Kalau sebel kan, punya teman diambil poinnya masukin lagi. Jadi sampai lagi. Oh, dulu ceritanya dingdong. Terus kemudian ini dingdong terus pindah kan. Tiba-tiba orang tuanya beli ini Gimbot. Bukan beli Sega. Oh, Sega, akhirnya gimbot. Temennya Nintendo. Oh. Kalau Gamebot itu murahan itu. Gamenya Tetris sih. Gak bisa berantem dong. Aku nyari game yang berantem. Oke. Terus berarti Nintendo ya, jamnya Nintendo. Nintendo tuh dulu gamenya apa sih Nintendo tuh? Yang paling terkenal ini Nintendo kan Sega ya. Bukan sih, kan pertama kali Kan Nintendo. Nintendo mah itu nih. Ya lah kalau Super main Mario. Contra dulu tuh. Oh, Contra. Iya, terus muter itu. kalau nggak Contra, aku inget ke dulu ketika ada Nintendo tuh ada main motor cross itu. Oh iya. Bikin rute. Yang rute. itu kan itu bocor-bocor. Sampai ini yang sirkus. Sirkus. Ada Ada loncat api-api kayak Ah, gitu. itu masih Banyak sih ya game itu. Mario juga pastinya ada kan. Super Mario jelas ada, itu yang paling hits itu. Wah, itu Super Mario. Terus kemudian habis dari Nintendo itu terus kemana nih? Pindah ke PlayStation. PlayStation PS1 Harvest Moon. Wah, itu Harvest Moon. Oke. Game legendaris Mortal banget. Kombat ya. Oh, Mortal Kombat, Fatality, Brutality. Oke. Tapi pokoknya cheat lah, itu paling utama dulu. Cheat. Cheater berarti Cheater. hidupku. Oke, dulu kan berarti terus habis dari itu terus pindah ke Nintendo, dari Nintendo ke PS, terus ke PS nanti pindah lagi ke udah mulai lagi namanya game PC itu ya. Oh, PC. Ada kayak Ragnarok dulu itu pertama kali.
situs CS, Counter Strike. Counter Strike iya saya juga main tapi kalahan. Ah, itulah kenapa saya menjadi seorang cheater. Oke. Cheater itu berawal dari Pemainan kalahan. Biar Oh, menang. berarti pecundang ya cheater itu Wah, artinya. iya, akhirnya lama-lama banyak cheater-cheater lain. Berarti parah. menciptakan Kayaknya pecundang-pecundang. Oke. Fancy ya. Nah, kemudian kan sudah ini game PC nih, terus kemudian game PC pernah ada pengalaman nggak tentang game PC itu? Kan ini dulu tuh pernah nggak sih game PC itu ada kompetisi? Ada. Dota sih. Tapi nggak dalam artian sekarang kan ada game kompetisi game turnamen itu dia kayak apa ya berapa kelompok tim jadi satu nih. Kalau dulu nggak ya? Atau gimana? Dulu tuh Masuk komunitas gitu. Oh, kalau dulu pas aku ke Dota itu kan misalnya suatu warnet bikin turnamen Dota, nanti kita mainnya di warnet gitu. oh jadi online ya, jadi nggak hanya di situ juga offline. Oh, Iya, online, game online. Tapi oke. orangnya pada online kan di situ. Oh, Misalnya mainnya di warnet. isinya ada total 20 tuh. Misalnya main 10 berarti 5. Tuh. Terus ada juga yang online gitu. Ya dulu nggak sempat menang sih, makanya jadi sebel kan. Makanya timbullah seorang cheater lagi ya. Tapi nggak ketemu kalau di PC itu sudah. Nah, balik lagi. Dia berarti si Frandi ini dia itu memang awalnya seorang gamers. Terus kemudian setelah jadi gamers dia kalahan, dia jadi cheaters. Jadi cheaters akhirnya karena dari situ kan mungkin dia tahu nih, oh triknya ini konsepnya kayak gini nih. Terus kemudian ya gitu ya mungkin ya. Oh terus nanti sistemnya seperti ini, terus harus seperti apa, terus kemudian ketika ikut turnamen harus seperti apa, itu mungkin ya. Kalau aku ini ya, dulu tuh maksudnya aku menjadi cheater hanya untuk kepuasan pribadi gitu. Oke, kepuasan pribadi. Dalam artian bukan game yang dipertaruhkan untuk turnamen gitu. Kayak misalnya aku nge-cheat, contoh nih ya, misalnya main tadi rumah-rumahan. Gimana caranya rumahku itu biar paling gede sendiri ya, aku nge-cheat sendiri. Kebanyakan game yang cheater itu yang aku makan offline semua gitu. Kalau yang online sih untuk menjasa harga sih ya di Facebook gitu. Oke, ya. Di Facebook gitu jasa harga. Ya dapat game. Berarti memang dari SMP ya, dari kecil. Oh, dari SD malah umur 4 tahun saya 4 tahun pertama sekali kali dikasih Sega itu umur 4 tahun. Nintendo. Habis itu aku dikasih Game Boy, bukan Game Boy ya. Game Boy itu yang pakai kaset. Oke, semacam iya. Nintendo gitu. Berarti dari SD terus kemudian Bukan dari SD, dari TK ya umur 4 tahun ya. Tadi pokoknya aku tuh masih kan antara umur 3 sampai 4 tahun ya pertama gitu. Saya dulu umur 3 atau 4 tahun ngapain ya? Kayaknya sama sih main gobak sodor sih Mas kayak aku juga. Cuma kalau di rumah mainnya main game baru. Enggak, saya ingat dulu waktu kecil itu umur segitu tuh saya masih belum boleh kemana-mana ya, masih di rumah masih dilihatin tuh. Main keluar dikit, mau mana gitu. Soalnya masa kayaknya lebih brutal dari saya nih kalau keluar. Enggak sih. Memang dulu saya di Lampung. Oh di Lampung? Oh iyalah, Iya. Wah, Ternyata reuni diperlukan di Sakarepe. Kalau saya itu saya di Lampung. enggak. Di sana itu dulu masih hutan. Jadi emang tempat saya tuh berantem apa ya kayak daerah pertanian ya, tapi masih banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu. Waktu saya masih kecil. Sekarang Ya dulu sekarang mulai dikit. Udah mulai dikit. Rumahnya. Pokoknya Rumahnya dikit, pokoknya sama banyak. Wah ini kebalikan. Jadi bedanya mungkin sih ya ini bicara masalah apa ya kayak perbedaan atau kayak apa ya kayak waktu ya waktunya zaman era-eranya. Jadi mungkin kalau eranya saya tahun saya kan kayak tahun 70. enggak ya tua banget. Saya itu 80-an 80-an oke lah nggak apa-apa tua. Nah nanti wajah masih ini ya masih sama lah ya 12 lebih imut saya. tahu kan. Nah, jadi di era tahun saya itu memang sih nggak ada orang HP aja belum ada. TV aja masih hitam putih mungkin ya. Dan orang berpikiran untuk ke sebuah game itu. Oh iya, saya mulai ada game dulu itu gamebot itu SD. SD itu pun di sekolah tuh ya. Di sekolah tuh disewakan. Jadi pakai tali tuh gamebot. Iya disewakan. Nah, itu dulu zaman itu game yang paling udah wah keren banget. Ulang tahun ada yang punya itu dibeliin kado itu wah seneng banget seneng. Bisa buat tontonan ya. Iya, bisa pamer ke teman-teman itu. Jadi waktu saya SD itu memang gamenya masih itu. Terus kemudian masuk ke SMP itu baru keluar yang namanya Nintendo. Baru ada Nintendo.
nggak tahu nih. Berarti pas SMP itu saya lahir ya. Iya, iya, nah ya begitulah pokoknya ketika sudah itu baru keluar namanya Nintendo, terus kemudian SMA itu baru keluar namanya PS. PlayStation. Itu gitu. Jadi ya memang zamanku dulu memang nggak kawan, makanya sampai sekarang pun aku apa ya kayak kalau masalah game itu kayak apa ya nggak begitu ini sih nggak begitu. Senang sih suka sih suka tapi nggak begitu. Terus kemudian aku suka banget dengan memang sih mungkin ya ada yang sebagian, cuman kalau yang di zaman itu sampai sekarang sih sekarang mungkin masih ada yang main PS, main aku masih ada ya. Sekarang PS berapa ya? PS 4 sih ya? sempat ya. Iya, paling masih seumuranku masih ada yang dia main PS main bola. Iya, main bola. Itu yang paling ini sih. Tapi kayaknya kalau masnya nggak itu di dunia game, tampang-tampang seperti masnya nih musik ya kayaknya ya? Wah enggak, Enggak. saya enggak musik. Saya itu apa ya? Saya hanya manusia biasa. Kirain manusia setengah dewa. Enggak, ya kira. Nah, emang zaman dulu, zaman saya memang. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang dan era yang sudah digital itu memang ya apa ya hiburan anak muda memang kebanyakan dia main game. Nah, dari situ ini saya sebenarnya tahu sih dia itu siapa. Nah, dari situ kan tadi perkembangan game tadi itu akhirnya terciptalah sebuah event organizer ya. Aku pengen daripada orang-orang ini gabut main game nggak ada yang nggak ada yang dibuat motivasi atau tujuan, gimana kalau buatin kompetisi. Nah gitu ya, Ide bagus itu. ide bagus ya kan kamu sudah ngakuin selama ini. Ceritanya belum tahu. Oh iya. Nah jadi gitu, jadi si Frandi ini dia apa sih sebutannya ya? Ya apa ya, orang lah. Oh iya. Orang biasa ya. Nggak profesi seperti ini gitu. Jadi profesinya dia ini karena dia memang suka dengan namanya dunia game. Terus akhirnya dia tercetuslah ide di situ. Apa yang jadi ceritanya? Jadi di sini saya berbicara lanjut. Oke. Jadi gini, awalnya itu Jadi apa nih yang membuat Mas Ferry menciptakan tadi itu? Iya, jadi gini. Apa namanya? Ketika kamu tahu di situ ada peluang nih, teman-teman ini pada main game, gimana kalau sebelumnya saya cari cuan nih di sini nih. Saya buatin kompetisi, mereka daftar saya dengan hadiah apalah, merchandise, kaos kaki kayak atau mungkin topi kayak ya, sepatu. Tali sepatu supaya mereka agak tertantang nih. Wah, gue yang paling hebat. Nah, tadi itu gimana sih awalnya kok bisa? Jadi saya bentar ya. Profesimu ini, aku dari tadi kita dari awal tadi nggak tanya profesinya dia aslinya apa gitu. Kalau profesi ya mungkin bisa dibilang ini ya, seorang salah satu itu sih pegawai organizer. Oh, gitu. pegawai event, bukan BUMN. Bukan. Pegawaian kayak gitu. Jadi Oke. pegawai itu bahasa Jawa ya. Kalau nggak ada kerjaan ya kita gawe sendiri. Makanya kita bikin sebuah turnamen. Sampai turnamen sih. Semacam kayak lomba sih. Contoh misalnya Masnya tuh jago main bakiak gitu kan. Terus jago main bakiak atau enggak Masnya jago mentungin air kalau merem kayak gitu. Oke. Ini baik Masnya dan teman-temannya tangki lomba aja kayak gitu. Nanti yang menang dapat permen lah, dapat kerupuk lah. Dan diakui ya. Nih saya juara nih main bakiak. Bakiak, ini juara satu, makan kelereng kayak gitu. Makan kerupuk. Makan kelereng. Aduh. Iya, berarti intinya si Frandi ini dia adalah apa sih kalau itu berarti event organizer atau apa ya, seorang panitia ya, bisa dibilang panitia mungkin. Panitia. Tapi nggak panitia kurban. Panitia game. Jadi ini dia ini baru nih tadi setelah panjang lebar baru saya jelasin. Dia ini adalah apa sih? Jelasin dia. Enggak, dia dia punya sebuah kegiatan karena dia fokus bukan fokus ya, karena hobinya tadi dia main game, terus kemudian tercetus ide gimana kalau saya mengumpulkan atau istilahnya membuat sebuah IO untuk
kegiatan para gamers. Betul. Nah, terus Habis itu aku cari peluang game-game apa yang lagi diminati gitu. oke. Kan sekarang tadi masih bilang cacing ya. Cacing. Coba bisa tuh tapi game itu orang cacing. Bisa. Bisa itu 10 orang nilai tertinggi langsung. Oh iya, benar. Tapi di Facebook udah banyak loh itu. Itu sebenarnya tuh game cacing yang lagi ngetren itu bukan Slither.io sih. Dulu terkenal itu dari Slither.io sih. Oh gitu. Namanya ya. Cuma Slither.io tuh jauh lebih berat daripada yang cacing sekarang kayak gitu. Gitu. Maybe ini pesaingnya pintar ya. Oh ini game yang sebelumnya berat nih. Aku cari lebih enteng. Karena sekarang boom. Gitu. Kan kalau yang ini makannya kan ini ya kayak permen-permen gitu kan ya. Ada permen, ada buah-buahan dan Pokoknya yang ya gitulah. Kalau yang dulu itu kan dia hanya makan kayak bulat-bulatan gitu. Oke. Bulat-bulatan warna. Pac-Man kalau dulu. Nah, habis menjadi Pac-Man, cuman kalau Pac-Man nggak bisa besar ya. Kalau semakin makan banyak Iya, semakin besar. semakin besar. Sebenarnya sama kayak snack yang di HP Nokia jadul sih. Tapi snack sama. dulu kan panjang, Sama panjang. Ini besar, panjang lagi. Hitam. Wah, idaman. Tahan lama. Maksudnya makannya tahan lama. Iya, makanya dan dia tapi semakin besar game cacing ini kita kok malah jadi bahas game cacing sih? Iya. Iya, tadi profesinya ini belum profesi. selesai udah bahas yang lainnya. Terus setelah dari tahu ada peluang ini terus apa yang terbesit ketika ini ada peluang cari cuan nih. Akhirnya aku mikirin nih, kenapa enggak mereka dikumpulkan jadi satu dan dimana setelah itu mereka kita tandingkan, hadiah nanti kita minta dari sponsor kayak Oh gitu. ya. Nah kan sponsor kan biasanya kan butuh ini ya, butuh crowding, butuh massa. Dari situ kan karena saya kebetulan masih anak muda, kita buka sebuah komunitas, menciptakan komunitas, akhirnya kita punya massa sendiri gitu. Dimana nanti misalnya dicontohnya misalnya kedai A gitu, dia membutuhkan mas, ini yang baru berapa ini, butuhkan massa sebanyak ini. Wah saya datang tuh membawa dengan masa-masa saya seorang gamer semua. Jadi mana gamer kan emang kerjanya nongkrong ya. Siapa tahu betah-betah di kafenya jadi nongkrong. Jadi bisa bersama. Ya minimal belilah satu kopi gitu ya. Satu orang satu kopi, kalau yang datang 100 berarti dia 100 kopi, 100 cup. Iya, 100 minum. Kalau nggak joinan sih. Iya. Tapi masuk sih joinan enggak. Ya, gitu sih ya intinya. Habis itu lama-lama nggak cuma kafe, akhirnya kita dilihat sama mungkin mau oleh di kita, mas ramein dong di acara kita kayak gitu. Terus lama-lama naik ke Ucap dulu. tinggi. Sebenarnya pengen ya itu rame di Bubuk. Tapi aku belum punya pikiran gini. Siapa coba yang mau capek-capek naik ke atas gitu? Cuma lomba gitu loh. Oke sih, misalnya hadiah misalnya 10 juta gitu ya. Tapi kan lu capek naik ke atas itu. Dan seorang gamer kebanyakan itu kan ada introvert ya, kalau setahu yang saya tahu gitu kan introvert. Aduh, mager banget, orangnya pada mager, kaum berbahan. Anjir, gue capek-capek naik ke atas lagi. Kalah lagi. Iya, udah kalah kan, turun lagi coba. Iya, kalau misalnya dia rumahnya di bawah kan, kalau rumahnya di luar kota, kasihan. Nah, iya. Terus oke lah, dengan terbesit seperti itu kan orang belum tentu nih ketika si Brand ini punya masa sekian, terus apa sih namanya? Udah berarti udah punya nama nih. Ya sejauh ini sudah punya nama berarti. Maksudnya saya punya EO namanya Kodok Merah. Kodok Merah. Kalau di sini udah. Saya namanya Kodok Hijau. Oh, Kodok Hijau. Ya, kita namanya EC Pro ya. Oh, EC Pro. Nah, ini baru kebuka nih gini kan. Jadi Randy ini seorang gamers tadinya, terus kemudian dia buat sebuah apa ya? Gimana caranya mengumpulkan gamers dan mereka menjadikan sebuah kompetisi atau turnamen di di komunitasnya dia sih atau usahanya. Dan ini namanya EC Pro. EC Pro nanti ada namanya EC Pro, bisa aja dikepoin, ada Instagramnya. Ada. Ada EC Pro. Ya kalau mau gini ya, tulis aja ECESSE ABPR Pro PRO titik, itu 2 paling atas biasanya. Oh dia yang paling atas. Patokannya PAM. Oke. Jadi kalau kalian tahu setiap ada komenan kan ada kayak gini. Mau tinggi badannya tambah kayak gitu. Kita juga suka gitu. Oh, jadi mau bukan hanya main game dapat hadiah. bukan hanya kecil aja, berarti memang dia juga pintar untuk itu marketing loh itu. Iya sih ya. Itu salah satu trik marketing
biar ke atas ini orang ketika buka EC itu langsung muncul jelas EC Pro. Nah dia tahu ini pelaksananya ternyata biar kerotnya ini. Biar kalau yang bikin nyepam di komen orang. Bukan, kadang-kadang nih, ketika orang tua kamu siapa yang ngajak ini? Itu pak, namanya EC. Cek, ini biang keroknya anak saya nggak mau pulang nih. Makanya di situ di Instagram saya jarang nyantumin nama dari itu. Oke. Dengan cara orang tua. Iya, jadi ini emang secara nggak langsung sih menjadi momoknya orang tua nih. Nah anaknya jadi nggak mau belajar. Sebenarnya dulu kan gini ya, kebanyakan orang berpikiran seperti itu, hanya negatif. Dan dari situ saya mengatakan stereotip orang tua. Jadi kalau nggak tahu, mungkin terutama buat orang tua yang mungkin gamer nih nggak ada hasilnya. Dari situ dengan saya mungkin acara turnamen bahkan diliput sama media, itu malah menjadi suatu kebanggaan. Contohnya misalnya saya nih punya anaknya masih SMP, dia biasanya ini masih ngabisin waktu di kamar main game terus. Katanya dia menjadi ke turnamen saya, pas ikut dia menang kok. Orang tuanya bangga, sekolahnya bangga, dapat piala, dapat uang. Ide bagus. Saya juga berarti punya ide bagus nih. Kan itu kan adanya awalnya orang berpikir negatif kan. Terus kemudian dengan adanya kompetisi, terus kemudian jadi nggak apa-apa ini jadi hal yang positif. Nah saya juga punya itu. Suatu hal yang negatif menjadi positif. Misalnya kompetisi pacaran. Apa? Kan goalnya apa nih dari itu? Goalnya kamu jangan pacaran nanti kamu mesum. Nah, kamu jangan pacaran nanti kamu hamil. Itu kan anggapannya negatif ya. Nah, kita buat kompetisinya. Jadi pacaran di dalam kamar, paling lama di kamar menang. Langsung suruh tidur itu dia tuh. Kalau ini mending di dalam mabar. Kan ya mabar main game itu. Oke, jangan ditiru tadi. Itu parah banget loh itu ya. Oke, memang iya sih anggapan orang tua ketika seorang anak dia hanya main game memang sih dampaknya adalah anak itu kalau dia tidak dikontrol dia akan kecanduan dan mengganggu aktivitas lainnya seperti sekolah dan belajar. Bahkan bisa juga idiot sampai terganggu jiwanya kayak dia. Hampir mendekati lah ya. Oke. Jadi lebih baik nih kalau ini sebelum masuk ke pembahasan berikutnya saya ngomong terbesit, jadi saya pengen ngasih kesan ke penonton. Jadi gini, gamers itu bukan gamers ya, gamers apa? Game itu sebenarnya memang sih kalau secara kita kecanduan atau dilakukan terus akan menjadi sesuatu yang negatif. Kita akan lupa segalanya. Lupakan saja Nah, tapi kalau jadi gini, orang tua sih paling enggak dia ketika tahu anaknya suka mungkin ya dinampingi lah. Ketika dinampingi terus kemudian tahu ada kompetisi ini, kenapa enggak anaknya tawarin kamu senang main game kan, tapi harus belajar. Nih, kalau kamu belajar yang rajin, oke, Bapak ikutin kamu ke kompetisi. Itu bisa suatu acuan tuh ya. Kamu lagi satu nanti semua game semua kompetisinya boleh ikut. Harus EC tapi. Harus kompetisi yang lainnya? Jangan sih ya. Jangan. Oke. Saya. Oke. Promosi. Oh iya. Berarti nggak boleh ya. Harus. Ada. Itu kemarin Bapak di sana namanya EC. Ikut ada turnamen ya. Iya. Tadinya macam-macam. Mobil. Mobilan. Mobil legend guys. Mobilan saya tapi takut salah. Oke, makanya mobil legend. Oke. Nah, ya. Oke, next ke kita bahas yang lain. Jadi dari tadi cerita awalnya seperti apa, terus kemudian membuat sebuah organizer tentang untuk turnamen menyalurkan dari kegiatan komunitas atau perorangan yang dia pengen diakui nih, karena daripada saya main game terus saya ikut turnamen. Nah ini terpenuhi nih ada sebuah organisasi event organizer yang mewadai aktivitas mereka untuk main game. Nah kebetulan ada SC, jadi tadi ini ada dia founder ya,
bisa dibilang founder ya. Founder. Oke, dia ini foundernya isi. Jadi dia sebagai pemilik daripada EO-nya EO turnamen game ini, dia mewadahi teman-teman jangan cuma game gitu-gitu aja, ikut dong turnamen biar diakui timnya. Diakui dan akhirnya dilirik sama e-sport besar. Oke, kalau e-sport besar itu apa aja ya? Yang selain yang sering ngadain turnamen gitu tuh? Kalau e-sport sih setahu saya sejauh ini belum pernah ada yang ngadain turnamen kecuali dari tim Airwolf gitu. Karena mereka kan lebih fokus ke ini ya, lebih fokus menjadi sebuah tim di mana mereka bisa menghasilkan nama, misalkan namanya, menghasilkan cuan tentunya kayak gitu. Itu Lin, kenapa masuknya aku dulu fokus ke anak muda, karena kan daripada anak muda cuma main, ketika kamu menjadi seorang paling hebat di kalanganmu, itu hanya kamu dapat pengakuan di kalangan saja gitu. Tapi beda ketika mereka ikut lombaku di mana kamu diikuti oleh 5 kota gitu. Misalnya menang nih, katakanlah Mas Ferry gitu. Jago banget nih Mas Ferry, kalau nembak tipis lah ibaratnya pasti kena dia tuh kayak gitu. Akhirnya 5 kota tuh pada mengakui. Enggak cuma yang awalnya cuma sekolah. Jangan cuma jago kandang istilahnya. Jago kandang, akhirnya mengakui itu lama-lama karena sering saya kan bikin tuh tiap bulan bikin. Karena lama-lama makin gede timnya. Hanya dilirik sama e-sport. Pokoknya keren tuh Mas Ferry. Kalau nembak merem aja kena deh kayak gitu. Dibawa tuh ke Jakarta kayak gitu, digaji, dapat fasilitas dan macam-macam. Dan itu true. Kita pernah menciptakan beberapa tim yang bisa sampai dia kemudian kadang tim, kadang perorangan. Perorangan yang paling tipis tadi itu diambil. Dan masih ada beberapa yang bertahan, masih ada yang bertahan dan ada yang enggak. Oke. Ngomong-ngomong masalah gamers itu kalau sejauh ini tuh kira-kira dia jadi apa ya? Menurutmu itu adalah profesi atau hanya sekedar hobi? Sebenarnya hobi awalnya ya. Tapi lama-lama di situ timbul peluang buat menjadi mata pencarian baru buat anak muda ya. Kita kaum milenial yang mageran kan. Kaum rebahan kayak gitu. Daripada gue itu gue punya komputer, di streaming deh sambil main game kayak gitu. Kata gua kalau enggak, tadi kan gue jago nih, gue orangnya sabar main cacing, jadi joki cacing deh. Kamu lagi joki cacing. Iya. Nah, berarti dari EC pun sudah banyak menciptakan apa ya kayak seorang gamers ya, atau teams ya. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Jogja sendiri sih ya, lokal Jogja itu kayak seperti EC itu ada juga nggak sih? Banyak banget. Maksudnya suka bikin turnamen. Banyak. Kebetulan banyak banget enggak sih? Banyak lah, maksudnya banyak. Ada beberapa, tapi kan ya semua kan bebas memilih gitu ya. Bebas memilih ketika memang orang lebih percaya ke satu, pasti mereka yang bakal pilih. Dan kebetulan sih, alhamdulillah kita dipercaya nih. Skalanya kalau EC sendiri udah sampai mana? Kita sih baru sampai DIY dan Jateng. DIY dan Jateng. Ya lumayan. DIY dan Jateng itu kalau sekali kompetisi juga dia akan mendatangkan sekitar 30 lebih atau 50 tim ya, itu udah lumayan ya. Lumayan sih. Bahkan kalau kita punya standarisasi ketika bikinnya itu tingkatan yang besar kayak tadi minimal harus ada 100 tim yang gitu. Oke, 100 tim satu tim biasanya 5 orang. Berarti minimal 500 orang yang main. 500 ya. Bukan ditemani pacarnya gitu. Itu beda lagi ya. Teman orangnya. Berarti kan dia bisa dianggap, makanya tadi ada peluang ketika membuat sebuah kompetisi atau turnamen. Ini para pelaku usaha ya atau pemilik usaha mungkin ya bisa melihat, itu kalau mengadakan turnamen itu paling enggak dia minimal datang sekitar 300 atau 200 orang player. Belum termasuk tadi pacarnya, keluarganya, orang-orangnya, terus kemudian tukang jualan bakso, cilok, somai, pasti ada. Nah, jadi gitu. Ini ada sebuah peluang di mana ketika kalian di luar itu punya usaha yang mungkin masih promo atau mungkin baru mau opening. Nah, itu bisa aja. Sebuah ide apa ya? Ide yang gimana caranya orang pada datang ke sini ramai terus kemudian mengenal usaha saya. Nah, itu juga bisa lewat turnamen. Udahin aja ke turnamen cacing di cacing perorangan sedikit ya. Jangan cacing, yang paling banyak kira-kira apa? Sejauh ini masih Mobile Legends. Masih Mobile Legends 5 orang ya. Satu tim itu 5 orang. Jadi kalau mamanya
ya daripada promosi gede-gedean ya hadiahnya gede dikit lah, hadiahnya 50 juta. Wah, itu bisa seluruh Indonesia yang datang ya. Benar. Nah, caranya kayak gitu emang ini. Jadi bersyukurlah ketika ada teman atau ada seorang atau sebuah apa ya kayak sebuah tim yang dia membuat aktivitas yang bisa mendatangkan orang banyak. Ini perlu dipertimbangkan juga sih buat peluang menarik apa ya, menarik pelanggan atau promosi itu kan. Tapi Untuk sering ya? menggunakan produk aku sering banget ya. Bahkan kebanyakan kan dari klien-klien kami itu ya orang-orang seperti itu gitu. Bahkan misalnya tadi entah itu kafe, entah itu Mall juga pernah. Mall sering Malah tuh. terus apa namanya kayak sebuah provider lah Ada ringan. terus sebuah game yang baru keluar kayak gitu. Cara memperkenalkannya menggunakan kami kayak gitu. Ini mas, biar game kita terkenal. Nggak terkenal maksudnya biar game kita tuh orang daerah lokal pada kenal. Nah sejauh ini nih peserta atau antusias yang ini kan masih hitung aja saya berbicara di Jawa Tengah ya, termasuk di IY. Itu antusias terbanyak ketika EC membuatkan sebuah turnamen itu gimana? Kalau kita sejauh ini dari awal sampai terakhir sampai sekarang terbanyak itu di Jogja malah. Kebetulan waktu itu di Lipo itu yang ikut sampai 200 tim dan itu hanya orangnya itu peserta saya, maksudnya sampai 1.000 orang. Ada 1.000 orang pesertanya saya. Di luar penontonnya ada. Itu bisa live ya, bisa ditampilkan ya berarti ya? Iya, memang biasa kita tampilkan. Berarti buat tontonan dan menambah kerumunan. Saya orang pada lihat, ya apa tuh rame-rame. Tapi nggak tahu pada ngeliat pada gini semua kan? Iya, pemainnya kan gitu. Tapi orang-orang kan nontonnya di layar. Berarti ternyata yang nunduk itu tuh ternyata bukan Habis doang. serius. Habis serius ternyata mereka lagi main game tuh tampil di sana. Iya. Berarti triknya adalah gitu. Jadi selain peserta yang dia ikut, berarti dari EC pun akan menampilkan atau mempertontonkan apa yang mereka mainkan. Jadi kayak pacarnya atau saudaranya itu tahu timnya, wah itu pacar saya tuh, wah lagi main itu menang gitu ya. Bahkan pernah kan yang waktu itu kan aku bikin tuh liga belajar, sengaja liga belajar. Jadi waktu itu beneran itu anak-anak SMP, SMA pada main dan orang tuanya bahkan ada datang kan tuh ada panggung tuh kita tampil di panggung. Bahkan ada yang orang tua request ke saya malah, mas anak saya dulu main di depan. Gitu. Pengen banget aja. Ya udah di depan gitu. Itu yang liga belajar. Pernah juga yang umum, tapi kerjanya itu kan di mall. Jadi di mall kan nontonnya banyak tuh. Ada waktu itu termuda usianya itu usia 9 tahun dan itu semuanya 55-nya anak 9 tahun sih. Terus Ibunya datang kan 55 marah-marah ibu. 55-nya mas enggak marah-marah. Mas senang gini. Mas anak saya dong main di depan biar ditampili kayak gitu. Saya bilang gini, ibu mana berani lagi ke cowok, ibu yang bilang sendiri. Oh anak saya berani kok kayak gitu ya pede banget ya. Habis itu saya tarik kan, mas ayo main depan. Enggak mau mas malu kayak gitu. Ya namanya anak kecil kan ya. Habis itu ibunya yang itu yang bawa ada. Kalau ibunya kayaknya kepengen eksis daripada anaknya. Kamu nggak bilang katanya bu punya anak yang gedean nggak cewek? Sebenarnya kalau lagi nggak di kerjaan bisa sih ya gitu. Itu dulu. Kalau sekarang sih udah ada gitu. Masa nggak dibawa sekarang kok? Aduh, bener pengen bawa calonnya, cuma nanti fokusnya ke dia terus kalau nggak kita berdua ini nanti. Nah, jadi gitu memang menarik ya ketika sebuah turnamen itu diadakan. Ketika sebuah turnamen itu diadakan di tempat-tempat keramaian, ya itu otomatis mengundang banyak massa dan orang akan tertarik datang ke situ terus kemudian menyaksikan atau mengikuti. Itu memang bagus juga ya konsep seperti itu. Seperti itu sih intinya tadi ya buat nambah kuota massa sih gitu. Sebenarnya Bikin crowded lah suatu tempat sih kayak gitu. besok aku membuat mall lah. Boleh nih. Udah. Langsung dari saya nih. Auto tadi rame maksudnya. Nah, oke, sekarang kita aku mau tanya sih. Tadi kan masalah profesi atau ini ada sekian hobi. Nah, ketika sudah jadi profesi kan pasti kita nggak mau dong hanya sekedar profesi atau yang senang-senang aja nih, pasti kan ada embel-embelnya. Wah, aku harus punya penghasilan sekian. Nah, kalau dari saya sendiri ketika anggaplah
selama ini itu punya penghasilan atau berapa sih omset? Waduh, nggak omset. Ya kalau omset sih kita ini ya nggak bisa bilang angka pastinya gitu. Cuman kadang kita tuh ini kerja itu dulu ya dulu. Kadang itu dibayar, kadang cuma disembah. Ya. Nasi kotak. Disembah ya. Makasih kasih nasi kotak makasih udah rame senang. banget yo. Terima kasih besok tenang aja. Besok ada acara kita ajak lagi. Dulu sih ya, dulu kayak gitu. Terus lama-lama ya kita udah punya tarif sendiri. Iya punya tim lah jelas. Masa orang lain mau kalau dulu kan mungkin dia aja berdua sama temannya sih. Kalau berdua kan sama aja temennya itu ntar kasih nasi kotak deh. Wah, seneng, udah seneng banget. Nasi kotak sama es teh. Refill lagi. Ah. Wah, udah itu anak kos banget kayak gitu. Oke, terus kemudian Ya, kemudian lama-lama kita punya tarif, akhirnya di situ kita bisa mulai membulatkan oh kurang lebih omset kita tiap bulannya segini lah. nah segininya itu segininya ya, itu disebutin lah enak. nggak usah maksudnya segininya itu mungkin hanya sekedar J atau PJ atau TPJ. Ya kalau yang saya ingat kasarannya maksudnya omset omset rata-rata rata tiap bulan ya mesti bisa lah PJ kayak gitu. Itu omset ya paling bersihnya cuma J apa K kayak gitu. Aduh. Oke, berarti kan tapi ya maksudnya gini, ketika usaha itu dia dibuat dia bisa menghasilkan walaupun itu bukan apa namanya? Apa sih kalau laba bersih itu apa sih aku Apa ya? Neto bruto udah butuh. Oke, nah pokoknya istilah seperti saya nggak tahu. Pokoknya setahu apa sih? Kalau di angka segitu, misalnya usaha atau yang dia udah sampai ke BJ atau PJ belasan juta atau puluhan juta itu udah lumayan. Iya. Ya sejauh ini kalau kami merasakan lumayan karena kami kan emang dari bawah. Oke, Dari tadi tahu nasi kotak itu kan. nasi kotak terus kemudian sampai Sekarang bisa beli nasi kotak sendiri. oke, bisa beliin orang-orang kayak gitu. Iya, jadi nggak apa ya, nggak sia-sia lah. Jadi semua itu mengandung pengorbanannya dan prosesnya. Jadi jangan pernah merasa wah aku udah berapa tahun ini nggak jalan-jalan, tapi nggak tahu padahal di depan dia itu sudah ada berlian, kasarnya gitu ya. Dia udah mau nyampe ke titik puncak nih, tapi kadang-kadang orang-orang udah menyerah dulu, dia udah nggak tahan dengan prosesnya. Sama dengan proses kehidupanku sih, dulu tuh aku ketika aku masih muda aku belum pacaran surta. Iya, jadi jangan berkecil hati ketika teman-teman punya hobi atau punya konsep yang menurut teman-teman ini adalah peluang. Yang ada berapa? Pelan-pelan jalani aja. Tapi yang penting ini sih komitmen ya. Oke. Jangan pelan-pelan tapi jadi pergi. Bahkan kan ini ya kalau tadi bilang angkatan ketika di mungkin seangkatannya Mas itu profesinya maksudnya masih gampang, maksudnya masih bisa umum. Sedangkan ketika jatuh ke angkatan saya, profesi itu kan malah aneh-aneh gitu. Iya. Saya profesi seorang YouTuber, seorang live streamer gitu, seorang influencer, selebgram kan aneh gitu. Aneh ketika Tapi zaman itulah namanya peluang gitu. Iya. Dimana orang-orang yang bisa ngambil peluang itu akhirnya bisa Iya. menghasilkan kayak gitu. Sama aja seperti ya saya cuma berpikir kok ngapain gue cuma main game ngabisin uang, mendingan aku bisa ngasihin uang dari seorang game karena aku bukan seorang pro player, karena aku duluannya mantan seorang cheater, jadinya aku daripada gue jadi pemain, ini gue bikin lah kayak gitu. Iya, banyak sekali sebenarnya kayak ada juga sih temen ini ngobrol masalah lainnya. Jadi ada juga temen saya, nggak perlu saya sebutin namanya sih. Tapi inisialnya Nggak ada. Nggak, contohnya kayak gini. Dia tahu dia suaranya bagus, tapi dia nggak pede atau dia mungkin biarinlah saya tak ciptakan lagu aja buat orang-orang itu dia nyanyi. Itu juga ada. Jadi dia memang basicnya adalah seniman dan penyanyi, tapi dia daripada ini mending saya punya lagu saya kasihkan ke dia. Itu kan juga sama aja menghasilkan gitu. Ya sama aja sih kayak seorang gamers tadinya, tapi dia ngeliat peluang di situ lebih banyak kan
penghasilannya kalau semuanya saya jadi seorang atau betul iya yang ngurusin gamenya. yang ngurusin game. Kalau player kan paling dia hanya main ngeluarin uang, dia menang kalau dia ikut turnamen. Betul. Nah, Dan itu pun sekarang semenjak adanya kita jadi orang-orang Jogja itu dikit-dikit ikut turnamen. Dulu sebelumnya kita itu dia nggak mau rugi ya berarti ya. Saya pengen untung juga nih, maksudnya dapat iya, dia. betul. Jadi mereka termotivasi akhirnya timbullah sebuah tim baru, anak-anak baru, komunitas baru. Yang dulunya cuma main game itu cuma buat hobi, ketika ngumpul bosen main game gitu. Terus timbullah saya yang akhirnya mikir gini, mindsetnya saya rubah gitu. Lu daripada main game itu ikut turnamen aja, menang kan dapat duit kan nggak tahu gitu. Iya, udah pada ikut. Akhirnya malah mulai timbul tim-tim yang kepengen hunter, mereka menjadi seorang turnamen hunter. Semua turnamen diikutin. Oh, cari duit, Cari duit. Bodo amat, cari nama, cari duit. Pasti menang. Itu rata-rata kalau ngomongnya turnamen itu sampai berapa? Pendaftaran Pendaftaran karena tergantung tempat sih harusnya. Kalau di Jogja ini rata-rata 50.000 sih. 50.000 tapi satu tim ya dia bisa jadi hitungannya satu orang 10.000 itu udah murah banget. Dan itu anehnya di Jogja gitu sih. Beda kalau aku di kota lainnya di Jawa Tengah. So harganya mahal banget kan itu. Di Jogja ngeri. Oh iya berarti gini. Bisa juga nih. Ini agak bocorin dikit ya ketika saya dapat sponsor. Ya kan dapat sponsor untuk biaya sponsor ini untuk membiayai operasional. Terus masih dapat lagi dari pendaftaran. Iya gitu. Ada kalau udah semua uang pendaftaran kita tambahin buat hadiah. Oke. Sebelumnya kita udah punya sponsor. Oke. Nah dulu saya modelnya gitu skemanya waktu masih maba enggak. Waktu masih yang tadi yang dapat nasi kotak itu semua orang regis masuk ke kita buat hadiah, lebihnya buat kita gitu. Kalau sekarang kita pasti sponsor dulu. Sponsor dulu ya. Nanti mas sponsor masih 1 juta gitu. Udah dia kita bikin 1 juta. Nanti uang regisnya kadang bisa masuk ke kita. Kadang kalau sponsor kasih 2 juta, regisnya 1 juta. Regisnya 1 juta, 1 juta udah masuk kita. Oke, ya benar-benar itu rahasia masing-masing loh ya. Jadi jangan diundang ini. Jadi ada banyak plus minusnya atau banyak sih sepertinya mungkin hambatan. Nah, hambatannya nih, kendalanya ketika kamu membuat sebuah mungkin di tengah jalan, kamu ngapain ini? Buat gini, punya saya lebih besar atau kok niru saya buat punya usaha. Kalau kendala ya, pertama kendala internal ya, karena SDM-nya kita kan masih pada muda. Kadang kan anak-anak muda itu ya tadi benar kata Mas, ketika kita nggak punya semangat jual, kadang baru berapa langkah udah bener sampai itu gue nyerah, gue keluar ya gitu. Itu internal saya kadang banyak yang gitu dulu. Nah, kalau yang untuk eksternalnya kan tadi sebelumnya setelah ada kita tuh bisa dibilang inisiatornya di Jogja gitu. Inisiator dimana dari situ kita menciptakan banyak orang-orang lain. Orang-orang lain pun ikut berkembang sama seperti kita. Dari situ yang kita kena dampaknya kadang ada beberapa oknum yang menjelekkan kita. Biasalah gitu Saingan ya, menjelekkan katanya wah si itu tuh maksudnya kita mainnya gini, mainnya cuma pengaturan skor, pengaturan pemain kayak gitu. Nah, tapi lambat laun kita masih tetap eksis dan berdiri. Yang orang-orang seperti tadi itu hilang sendiri karena capek mungkin ya. Aku udah gak bisa lah ini. Daripada ya memang sih daripada ngurusin orang. Ini ada filosofi daripada lu ngurusin orang gitu loh. Mendingan ngurusin diri sendiri. Gimana caranya diri sendiri itu bisa lebih baik. Betul. Kalau kita cuma ngurusin orang, kita hanya menilai orang, menjelekkan orang ya, dia akan stuck di situ aja. Betul, dan malah dampaknya mereka sendiri. Misalnya mereka jelekin kita, dia kalau makan pakai tangan kiri dia tidak kayak gitu. Terus saya nggak tidak. Malah dia sendiri kan dia udah blow up. Oke. Nah, lalu akhirnya nama mereka pada itu juga salah satunya ya, ketika membuat sebuah senam ini yang dibutuhkan atau yang diperlukan adalah sebuah nama baik, kualitas kepercayaan, kualitas dari yang dihasilkan, terus ya sama juga gini, harus punya banyak relasi. Relasi dari awal kan memang banyak ada kenal dari kafe atau mungkin kenal dari mall atau dari perusahaan apa gitu. Jadi itu juga dibutuhin ya. Jadi jam terbangnya bukan hanya jam terbang ketika teman-teman pengen buat sebuah turnamen itu
atau event organizer game kayak gini itu bukan hanya selesai dibuat turnamen tapi enggak, tapi lebih ke gimana apa ya, menambah relasi atau iya kan, kalau bisa malah membekas gitu, membekas ya, gitu. Karena penting banget ya, bisa berkelanjutan. oh yang ngadain ini bagus nih, keren, ternyata yang datang banyak, usaha aku jadi lebih rame Ya, kan. karena yang tadi misalnya klien pertama itu puas dia menciptakan ketemu. Oke, nah itu makanya tinggalkan kesan yang baik ketika membuat sebuah usaha. Jadi ketika dia sudah puas, dia akan berbicara ke yang lainnya. Jadi media promosi itu juga jadi salah satu media promosi. Iya, media promosi secara cuma-cuma. Ya, kita harus promosi, tanpa harus promosi berbayar atau mungkin kita susah-susah lama nyari follower atau promosi di akun sosmednya masing-masing. Ya penting banget sih. Apapun usahanya sih, tapi memang apapun usahanya harus punya banyak relasi. Iya. Jadi sama tadi jaga kepercayaan. Nah, jangan sampai. Soalnya sekali aku mengajukan nama itu bisa berdampak yang lain juga. Misalnya nih contoh aku si A gitu kan. Wah, aku dikecewain sama Fandi. Nanti si A bisa cerita ke teman-temannya, B, C, D, E sampai Z kena semua. Iya, dan biasanya kayak gini nih, biasanya ya kalau orang ketika orang itu rasan-rasan nih. Iya, apa sih gibah nih, namanya kita ngerasan. Kevin itu dia nggak pernah namanya makan nasi. Makannya dia cuma makan tempe gitu. Nah, ke orang kedua nih. Orang kedua dengar, kamu cerita lagi ke orang ketiga. Itu dia makannya tempe, nggak pakai nasi. Udah beda lagi nih. Iya, beda lagi. Sampai ke terakhir, Kevin itu dia makannya tempe nasi atau tempe mentah. Ujung-ujungnya sampai akhir itu ceritanya udah beda lagi. Dan balik ke kita, suatu saat yang balik lagi cerita kita kan. Nah, kok ada yang ngomongin ini ya? Beda banget. Itu memang bahaya sekali kayak gitu. Bahkan apa ya, omongan tetangga itu kecepatannya lebih dikit percaya. Oke. Dan ada lagi rumput tetangga itu. Ngomongin rumput tetangga. Pokoknya CCTV online ya. Ini nggak bukan tetangga, maksudnya orang-orang sekitar kita itu secara nggak langsung itu mengawasi kita. Gitu. Tapi ada nih, ini kita bicara masalah teknologi dan dunia nih ya. Ada 3 senjata ya, 3 senjata yang paling mematikan. Selain nuklir berarti? Ya, termasuk maksudnya. Jadi kayak itu ada beberapa senjata yang paling mematikan. Apa aja? Satu. Ya tadi pertama nuklir. Nuklir itu udah pasti semua orang tahu senjata yang paling mematikan. Yang kedua kimia. Senjata kimia. Jadi ketika dia dulu selesai, bahkan mungkin kayaknya sekarang ini yang lagi musim itu salah satunya yang ada. Itu mungkin sih akan dijadikan sebuah senjata kimia. Wow, bahaya sekali. Ada lagi satunya. Paling Ini yang paling mutakhir. Jadi biar tahu, pertama nuklir, yang kedua adalah nuklir itu kayak bom atom, yang kedua adalah senjata kimia, yang ketiga itu adalah cocoknya tonggol. Itu lebih berbahaya. Itu ada transfernya nanti. Ada, itu bahaya banget itu, tenang. Itu pokoknya teman-teman, jadi jagalah hati, jagalah ucapan, karena senjata yang satu ini tuh berbahaya banget. Susah. Apalagi ini ya, kalau sekarang ini ya, kayaknya lebih baik nyakitin orang secara fisik daripada secara hati. Oh iya benar. Tapi kalau secara fisik itu dipukul sekali, aduh sakit. Udah selesai. Besok masih bisa sembuh. Kalau hati kan. Sekarang saya ngomongin, ini, aku udah sampai sekarang masih sakit hati. Ini gara-gara tadi yang curhat itu ya apa lagi? Yang masalah kehidupan aja deh. Nah ya itu tadi ya, memang semua itu bisa jadi profesi. Jadi jangan teman-teman kemudian merasa berkecil hati. Wah, hobi saya main kelereng, terus kemudian main kelereng ini nggak bisa dikembangkan atau jadi peluang usaha atau jadi sebuah profesi. Enggak, apapun asal teman-teman tekuni itu pasti akan jadi sebuah profesi dan bisa jadi menjadikan sebuah penghasilan. Jadi memang sih semua kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu ke depan kita akan jadi apa, besok ini kita akan seperti apa, kita nggak akan pernah tahu. Tapi semua itu adalah proses. Jadi teman-teman ikuti prosesnya, jangan lupa berusaha dan berdoa. Terus
ya sedikit-sedikit boleh lah kita ngikuti atau nyontek dari orang ya. Belajar bukan nyontek. Kalau nyontek nggak boleh. Kalau ketahuan nggak boleh. Kalau pengawas nggak apa-apa. Nah, oke, berarti mungkin ada pesan-pesan nggak ketika seorang ini seorang gamers dan dia seorang founder dari AC pencetus atau penggiat turnamen di dunia game online, kira-kira ada nggak? Terutama nih untuk gamers dulu nih, pesan untuk gamers kira-kira harus gimana nih? Besok formal berarti. Iya lah, harus formal. Tapi topinya Mas ini juga topi seorang gamer loh. Tuh, Call of Duty itu game tembak-tembak. Nanti belum ya. Sekarang kalau nih dari apa namanya, dari keseluruhan beberapa game. Sekarang tuh game apa sih yang paling yang lagi hits ya saat ini cacing sih. Oke. Cacing itu. Bahkan ada ya kan meme-nya itu kayak gini cewek. Udah nanti terus aja, nggak kenapa. Gue lagi main cacing di kalau telepon dulu. Cewek gitu. Cacing. Terus enggak sih sebenarnya ada cacing kalau ngikutin merek ya kayak Mobile Legends, PUBG lah, Free Fire, Call of Duty, terus apa ya kalau di HP Hago, Auto Chess kayak TikTok, itu TikTok sebenarnya bukan game ya kalau kita nyebutnya ya. Tapi boleh nih kita nanti kapan-kapan, berarti Mas di episode baru TikTok dulu. Ada nanti. Aku punya teman namanya Kevin, dia seorang tiktokers. Kevin Chat tiktokers. Saya tahu ya semua konsep tiktoker. Ya gitu sih yang game-game tadi yang saya sebut itu kalau HP ya. Kalau HP. Beda sama PC. Nah, dari beberapa game itu tadi terus yang paling banyak peminatnya itu apa? Kalau sejauh ini yang pernah saya bikin masih Mobile Legends sih. Masih Mobile Legends. Karena gini ya, paling gampang sih Mas kata gue. Paling gampang dapatkan HP apapun tuh bisa lah. Oke, supportnya langsung support. Beda sama ada beberapa game yang sebut aja PUBG misalnya. Oke. Jangan disebut gamenya. Inisialnya PUBG. Kalau panjangan panjang banget. Itu HP-nya harus spek grade-nya ke atas lah kayak gitu. Jadi HP kayak saya gitu, udah berat banget, kayak nangis HP-nya tuh. Aduh, gak kuat. Oke, itu berarti yang lebih universal ya kayak Mobile Legends itu kan banget semuanya bisa main. Semua bisa main. Oke. Berarti tadi anak SD. Mari datang ya. Awalnya gue mikir gini. Ini ketika orang banyak komplain, saya akan memberikan hal yang positif. Oke. Berubah stereotip orang tuanya. Oke. Kalau orang tuanya bangga. Oke. Nah, tadi udah gamenya udah apa yang paling minat. Tadi pesan-pesan dong untuk gamers dulu. Untuk gamersnya dulu. Iya, karena saya juga seorang gamer sampai saat ini dan bahkan kalau misalnya teman-teman merasa seorang gamer sama halnya seperti saya, bahkan saya udah mulai game dari usia sebelum sekolah gitu. Itu saya udah mulai tahu beberapa game gitu. Gamer, apapun yang kalian mainkan itu mainkan aja dan yang penting nggak perlu kalian sampai over ya, dan nanti overdosis sampai overtime atau kalian melupakan kehidupan real life kalian gitu, karena pada dasarnya kalian juga hidup di dunia ini gitu. Itu tuh game hanya untuk sesaat atau hanya untuk menghilangkan penat itu kalau kalian hanya kepengen menjadi seorang gamer biasa gitu. Tapi ketika kalian mulai merasa gue kepengen menekuni menjadi seorang atlet e-sport, saat ini kan udah banyak atlet e-sport tuh. Kamu harus mainnya mulai diarahkan. Contoh misalnya aku main sehari hanya boleh 5 jam, dimana 5 jamnya itu ada jamnya. Setelah itu kamu berhenti, kamu lanjut lagi 5 jam gitu. Continuity yang penting sih, continuity, komitmen, nantinya kamu benar-benar menjadi seorang gamer yang bisa menghasilkan uang. Itu kalau untuk gamer gitu. Dan kalau buat orang tuanya gamer, buktikan ke para orang tua kalian bahwa kalian main game itu gak terlalu negatif aja kan. Kalian bisa menghasilkan uang, bisa membanggakan nama keluarga, nama sekolah, bahkan bisa ini loh mah, aku bisa beli HP sendiri gara-gara ngegame. Itu main banget. Itu bakal orang tua senang, akhirnya disupport, dikasih apa aja. Itu bisa sampai ke luar negeri juga dia. Bisa ke luar negeri. Banyak juga turnamen yang kalau ke luar negeri banyak itu. Ketika kamu tadi yang seorang gamer udah jadi profesional, akhirnya kan mewakili Indonesia. Dibiayai sama pemerintah malah bukan cuma dari tim doang gitu. Ya kalau untuk
berbicara mengenai usaha seperti saya, kalau saya kan menyebutnya sendiri nih pengusaha ya, itu bahasa agak Pelaku usaha. itu bahasa kerennya entrepreneur ya. Oke, Entrepreneur itu kalian nggak perlu takut nih. Intinya semua di sini itu kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa, makanya kita harus berani melangkah buat mencoba gitu. Kalau kamu aja nggak berani melangkah, gimana kamu akan tahu itu akan menjadi sebuah kegagalan atau sebuah keberhasilan? Jadi lebih baik kamu berani melangkah, dan yang pasti kamu harus punya komitmen, itu yang paling penting. Ketika kamu berani melangkah tapi komitmen itu hanya seperti mental pupuk itu kalau kena air langsung hilang, belum kamu gitu. Lebih baik kamu nggak usah menjadi seorang pengusaha, karena pengusaha bukan buat orang-orang lemah, tapi mereka yang punya jiwa kuat. Ya, jiwa kuat, bukan harus berarti orang fisiknya kuat. Itu sih pada aku, dan nanti pasti dengan diiringi doa dan usaha kalian, nanti semuanya akan berjalan sesuai di luar dugaan kita. Saya udah pernah mengalami dan kenapa itu saya berani ngomong seperti itu. Keren. Iya, jangan lupa Tetap semangat. semua itu juga itu tadi kita balik lagi ke proses ya. Proses dan usaha teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar besok pasti bakal indah. Ya bakal indah kalau Kalau kita berusaha. usahanya buat hal yang indah ya. Kalau Tapi saya kalau gini, hanya besok bakal indah. Aku gini, aku pengen masuk surga, pengen jadi orang kaya, tapi kerjanya cuma rebahan. Wah, ya nggak ada. Mager-mageran gitu. Ya itu sama bohong sih. harus tahu, jadi prosesnya tahu dari awal. Kalau bisa memang itu dari usahakan kita dari awal, dari nol, kita jadi harus benar-benar menguasai. Kalau teman-teman dari bawah atau dari nol untuk memulai sebuah usaha, nanti di perjalanan itu teman-teman akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman itu nanti akan jadi pelajaran atau gimana akan menghadapi sesuatu masalah, itu jadi pelajaran yang penting untuk teman-teman. Dan bisa akhirnya kayak si Prandi ini, dia bisa berbicara di sini, bisa cerita seperti apa, sejauh apa sih awalnya, seperti apa, terus kemudian apa aja sudah dia hasilkan dari sini. Jadi ya jangan khawatir, semua itu ada prosesnya asal teman-teman mau berusaha dan tekun, komitmen jangan lupa. Oke, kalau dari itu, dari pesan-pesan untuk gamers ya. Terus pesan untuk mungkin kayak apa ya, kayak kan ada di kompetitor pasti. Kira-kira kompetitor itu kan tadi kan ada nih, jadi janganlah menjelek-jelekan, atau mungkin ayolah kita bersaing yang sehat gitu. Kira-kira ada mau disampaikan atau rasanya gimana? Ada. Ya kalau aku sih kayak gini ya, dari dulu aku berpikir ketika saya nggak memiliki kompetitor, saya itu hanya stuck di suatu zona nyaman gitu. Makanya saya senang banget ketika beberapa ada kompetitor gitu. Bahkan dulu pernah beberapa orang yang belajar dari saya langsung, Mas, saya berani bayar masnya nih, tapi ajarin saya dong cara membuat seperti masnya. Saya ajarin kayak gitu, dan dari situ kan ada muncul kompetitor baru yang saat ini bertahan. Itu sejauh ini masih dalam lingkup masih yang benar-benar belajar dari saya. Kayak mungkin dojo gitu ya. Ya, itu belajar dari saya. Maksudnya bukan belajar dari saya. Maksudnya kita sama-sama sharing, akhirnya dia merasa, oh iya kita belajar banyak dari seorang EC kayak gitu. Seorang EC, dari situ mereka menciptakan sebuah event-event. Ya, yang pasti kalian tetap jaga komitmen kalian dan kalian jangan pernah menjatuhkan orang lain gitu. Karena apa yang kalian jatuhkan nantinya bakal balik ke kita. Ibaratnya doa jelek itu bumerang sih. Iya, karma. Jadi karma itu pasti akan masuk. Kayak aku biasanya ngatain, wah dia gini. Padahal aslinya enggak gitu. Wah itu mamam itu bro, kenal kamu sendiri. Apalagi kalau yang kamu kata-katain sakit hati. Dan dia mengadu ke Tuhannya, wassalam lah. Oke lah, jadi gitu. Jadi bersainglah yang bersainglah yang sehat. Jadi kompetitor itu adalah sebuah semangat. Jadi bukan sebuah ancaman untuk saling menjatuhkan, enggak, tapi gimana cara kita bersaing sehat, kalau bisa berkolaborasi bersama supaya akan menghasilkan nantinya sebenarnya kayak gamers yang bisa mewakili Indonesia untuk ke dunia gitu ya. Benar. Tapi nggak usah harus dia tuh kayak gini cara mainnya, nggak usah ya. Kalau kalian menjadi seperti saya ya tadi, ya kalian juga punya jalan sendiri gitu. Jangan pernah kalian menjatuhkan saya gitu. Nanti ke flash. Oke, kemudian ini terakhirnya
Targetmu apa nih? Targetnya EC Pro untuk tahun 2020 ini targetnya? Ya kalau target kita nih banyak banget ya. Kalau target sebenarnya aku Target yang listanya kan banyak. Cuman kan ada aku 2020 nih harus mencapai paling enggak EC Pro namanya ada di Asia atau di internasional. oh ya, amin amin. Ya kan mesti ada target nih. Aku kalau itu kan yang masih itu ya jangka panjang. Kalau untuk yang jangka terdekat ini tahun 2020 kan tadi kan kita baru bisa dipercaya di Jawa Tengah dan DIY gitu. Kita pengen di 2020 kita udah bisa sampai Jawa Timur. Orang-orang Jawa Timur percaya Satu Pulau Jawa lah paling enggak ya. kalau satu Pulau Jawa kayaknya belum sih. Belum ya? Kita karena punya targetnya tuh lebih ke arah timur. Lebih ke arah timur. Karena saya suka ke arah timur daripada ke barat. Kalau ke barat orang nyari kitab suci. Iya. Dan kita pulang kampung. Iya balik kampung. Wah, sama aja bohong di sana. Paling enak tuh di rantau lah daripada di negeri sendiri di apa di tempat sendiri. Oke, berarti targetnya adalah pengen meluaskan melebarkan sayap kiri. sayap kiri. Banget sayap kiri. Itu kalau yang essay ya, dari essay yang kerja. Kalau dari saya pribadi, saya bisa tahun ini ngelamar seorang wanita. Yang di jauh sana. Dia mau kawin. Harus dong. Iya, nggak apa-apa. Itu memang harus dan itu wajib. Dulu kemarin temenku juga ada yang kayak gitu. Dia mau nikah busuk banget, kasihan banget sampai dia tuh kayak udah nggak kepikiran dia bakal punya temen, dia udah nggak kepikiran dia mau makan, pokoknya dia hanya fokus ke situ, lupa segalanya. Semoga lah. Sampai aku pun harus dilupakan semua gitu. Parah banget. Itu perasaannya sakit hati ya mas. Banget. Masa dijual. Aku tak ajak ngomong gitu dia pikirannya kemana-mana, dia nggak fokus sama panggil aku tuh sampai manggil nama calon istrinya. Buset bisa namanya Dinda gitu, manggilnya Dinda gitu. Jangan, bukan saya. Kalau dia meluk-meluk gitu, jangan. Gitu. Butuh ini ya, dia nggak langsung nyematkan cincin ke jari mas. Untung aja. Tapi itu subhanallah, itu prosesnya. Ini ya makanya dari hasil tadi kamu bisa nikah sendiri. Kalau kamu profesi tekuni nikah sendiri. Kalau nikah rame-rame, malu. Nikah rame-rame. Kasihan banget nikah sendiri. Jadi kamu dengan profesi ini akhirnya bisa nikah sendiri. Iya. Jadi jangan khawatir lah dengan semuanya. Oke. Harapannya tadi adalah mengembangkan sayap, terus punya cita-cita. Aku sudah punya penghasilan, aku harus bisa melamar. Baru juga pengen ya. Iya usaha. Oke. Kayaknya ini next kita bakal sambung lagi nih. Enggak lah. Nyambung lagi lah. Kita next bakal sambung lagi. Mungkin tapi dengan tema yang berbeda nggak? Kita nggak ngobrol masalah game atau profesi yang seperti ini. Mungkin kita bisa. Aku kayaknya pernah tahu calon itu kan kayak seorang dia apa sih indigo ya. Aku pengen ini cerita kita bahas tentang masalah indigo. Waduh. Nah iya teman-teman juga pasti penasaran seperti apa sih indigo itu. Sayangnya orangnya di sini nggak datang. Kalau orangnya sekarang tidak datang kita langsung episode-nya langsung lanjut. Jadi gitu. Oke ini obrolan yang menarik sebenarnya masih pengen lama lagi sih ngobrol tentang profesi karena saya senang bertukar pengalaman aslinya, bercerita pengalaman profesi seperti apa dari awal sampai kemudian sekarang seperti ini. Itu saya suka sekali dengan hal yang seperti itu. Memang pengen sih tapi sudah capek saya. Kayak next dan di sini peraturannya saya nggak boleh nanya balik kayak gitu. Nggak boleh. Panjang kalau peraturan MC host itu adalah host yang paling benar. Nggak boleh ya. Nggak boleh namanya disalahkan tuh nggak bisa. Apalagi dengan judul tadi sakarepmu. Oke lah iya. Ya kan iya. Sakar PDW. Nah, oke. Ini dengan Randy, dia seorang founder dari EC Pro. Jadi teman-teman kalau semuanya pengen tahu atau pengen ngundang atau pengen ngadain acara game, kompetisi, turnamen dan lain-lain di tempat usaha teman-teman bisa hubungi Randy atau hubungi EC. Hostnya? Oh, jangan, saya tidak tahu. Nah, nanti di sini nih ada Instagramnya. Apa Instagramnya?
ecpro.event. Iya. ecpro.event. Jangan lupa ecpro.event, ada kotak pesannya situ ya. Ada. Heeh. Atau bisa disebutin sekarang. Bisa hubungi siapa? Bisa hubungi saya. Oke, tapi ada di situ ya di ecpro.event. Biasanya baru nyampe dot udah keluar. Udah keluar. Oke, tuh. Keren kan, karena memang dia udah berapa kali mengadakan turnamen, jadi memang ini sih, udah familiar ya di sosmed. Oke, Ya. gitu dulu. Siap. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin kita besok akan bahas. Saya tertarik dengan yang namanya tadi horor. Tidak loh, berapa episode ya kalau akan datang. Oke, sampai ketemu lagi di acara Sampai Naik Dewe di tayangan kami di MCC Maxstream Kreatif.